Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Andrea Samudra, kelas 8B Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan membuka presentasi kali ini dengan judul Etika Kewirausahaan. Berikut ada beberapa pengisi materi pada presentasi ini. Yang pertama, Nurul Andrea Samudra. Yang kedua, Nurfanul Amin. Yang ketiga, Raffi Ramadhani Sudara. Beberapa isi materi yang akan dibahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah menyusun konsep kewirausahaan terkait etika berwirausaha. Yang kedua, menjadi usahawan sukses. Dan yang ketiga, membuat perusahaan dan mendapatkan modal usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfanul Amin dari TP CC 8B. Ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, mengapa etika penting dalam kewirausahaan. Etika kewirausahaan adalah prinsip moral yang mengatur perilaku kewirausahaan dalam menjalankan usahanya. Etika penting untuk membangun kepercayaan dan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha. Dan menerapkan etika perusahaan dapat menciptakan reputasi baik, hubungan harmonis, dan dampak positif bagi lingkungan masyarakat. Konsep kewirausahaan terkait etika kewirausahaan. Yang pertama, prinsip dasar etika. 1. Jujur dalam transaksi bisnis. Yang kedua, menghormati hak konsumen dan karyawan. Selanjutnya, manfaat etika. Yang pertama, tingkat reputasi perusahaan. 2. Membangun loyalitas pelanggan. Dan contoh penerapannya yaitu, yang pertama, sediakan produksi jasa yang berkualitas sesuai janji. Yang kedua, hindari praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Strategi bisnis. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, membayar gaji yang adil kepada karyawan dan memastikan kondisi kerja yang aman. Dan yang ketiga, mengungkapkan informasi yang akurat tentang produk atau jasa kepada pelanggan. Dan yang keempat, menghormati hak cipta dan tidak melakukan plagiasi atau penjiplakan pada suatu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang etika kewirausahaan. Yang pertama itu menjadi kewirausahaan yang sukses. Apa itu usahawan sukses? Usahawan sukses adalah seseorang yang mampu membangun dan mengelola usaha secara berkelanjutan dengan mencapai keseimbangan antara keuntungan finansial. Kesuksesan seseorang kewirausahawan tidak hanya diukur dari beberapa sebesar keuntungan yang diraih, tetapi juga bagaimana ia menjalankan bisnis dengan tinggi dan integritas, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika. Ciri-ciri usahawan sukses. Usahawan sukses memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari pelaku usaha biasa. Mereka memiliki visi yang jelas dan inovatif, serta mampu melihat peluang di tengah tantangan. Selain itu, keberanian dalam mengambil risiko yang telah diperhitungkan menjadi bagian dari strategi mereka. Untuk menjadi usahawan sukses, langkah awal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kenali passion dan kelebihan diri. Yang kedua, riset pasar dan peluang. Dan yang ketiga, buat perencanaan bisnis. Yang keempat, mulai dari kecil, bertumbuh secara bertahap atau berkembang. Yang keempat, bangun jaringan dan kolaborasi. Yang keenam, belajar dari kegagalan. Selanjutnya yaitu jaga integritas dan etika. Tantangan menjadi usahawan sukses yaitu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi mental, emosional maupun teknis. Secara material, seseorang wirausahawan harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi tekanan, penolakan, dan
berbagai kegagalan yang mungkin terjadi di awal perjalanan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat perusahaan. Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan dalam membuat perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan jenis usaha. Yang kedua, proses legalitas, yaitu berupa mendaftarkan nama perusahaan dan mengurus segala izin usaha. Yang ketiga yaitu membuat struktur organisasi, dapat berupa menetapkan visi, misi, dan tujuan, serta membuat tugas tim manajemen. Yang keempat, rencana bisnis, itu berupa membuat bisnis plan, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Selanjutnya yaitu mendapatkan modal usaha. Terdapat dua sumber modal usaha. Yang pertama yaitu sumber modal internal dan yang kedua sumber modal eksternal. Sumber modal internal yaitu berupa dapat menggunakan dana pribadi atau tabungan. Kemudian yang kedua yaitu hasil penjualan aset pribadi. Nah, untuk sumber modal eksternal, yang pertama itu dapat berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, investasi dari investor atau venture capital. Dan yang ketiga, crowdfunding melalui platform digital. Kesimpulan pada presentasi ini kali ini yaitu yang pertama, etika kewirausahaan adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, menjadi usahawan sukses memerlukan kombinasi mindset, strategi, dan jaringan yang kuat. Yang ketiga, membuat perusahaan dan mendapatkan modal usaha membutuhkan perencanaan yang matang serta kreativitas. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.